Lukas NMB meninggal. Kemarin, 26 Desember 2023, mantan Gubernur Papua yaitu Lukas NMB meninggal dunia. Hal ini menjadi masalah karena Lukas NMB adalah seorang tersangka kasus tindak pidana pencucian uang. Sebagai pengingat, Lukas NMB dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi saat menjabat sebagai Gubernur Papua 2013 hingga 2022. Lukas juga telah dijatuhi pidana denda sebesar 1 miliar, subsidiar 4 bulan kurungan, dan dijatuhi pidana pengganti sebesar 47,8 miliar, subsidiar 5 tahun penjara. Hakim menilai Lukas NMB terbukti melanggar pasal 12 huruf A dan pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Walaupun begitu, proses hukum Lukas NMB masih terus berjalan dan tertunda karena Lukas dinyatakan sakit pada saat itu. Setelah menjalani perawatan, akhirnya kemarin Lukas NMB meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD. Lalu kalau begitu, bagaimana keberlanjutan proses hukum untuk Lukas? Apa upaya hukum yang dapat dilakukan? Dan kalau begitu, KPK menyidik kasus ini harus apa? Pertama, akibat meninggalnya Lukas, maka pertanggungjawaban pidana terdakwa berakhir. Sebagaimana kalau kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 77 dan 83 disebutkan bahwa kewenangan menuntut dan menjalankan pidana hapus atau ditiadakan jika tertuduh atau terpidana meninggal dunia. Oleh karena itu, maka segala tuntutan dan vonis terhadap Lukas NMB tidak bisa dilaksanakan. Begitupun terhadap penyidikan. KPK pun sudah tidak dapat lagi mendalami dan melakukan penyidikan terhadap kasus Lukas NMB ini. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dengan begitu, segala penyidikan, tuntutan, bahkan vonis yang telah dijatuhkan tidak dapat dilaksanakan lagi terhadap Lukas NMB ini. Padahal kita tahu kalau Lukas telah merugikan negara dengan kasus suap ini cukup besar. Apalagi Lukas termasuk dari gubernur yang memiliki kekayaan yang fantastis. Menurut data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, KPK yang disampaikan pada 31 Maret 2022, Lukas NMB memiliki total kekayaan mencapai 33,7 miliar. Dengan rincian harta dalam bentuk tanah dan bangunan senilai 13,6 miliar, dalam bentuk kendaraan senilai 932 jutaan, surat berharga senilai 1,26 miliar, serta kas dan setara kas 17,98 miliar. Harta kekayaan ini seharusnya bisa kembali ke negara sebagai bagian dari vonis yang diberikan tadi bahwa ia diberikan pidana pengganti kekayaan negara sebesar 47,8 miliar. Lalu gimana? Nah, ternyata ada satu upaya hukum yang bisa ditempuh KPK untuk berusaha mengembalikan kekayaan negara yang hilang tersebut, yaitu dilakukan melalui jalur perdata. Karena dalam tindak pidana korupsi, ada upaya hukum melalui perdata, yaitu hak menuntut negara untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Karena itu, berdasarkan keterangan Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, KPK telah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan menghasilkan kesepakatan untuk menempuh jalur hukum atas pengembalian keuangan negara dalam kasus Lukas NMB ini. Ya, semoga saja proses perdata terhadap kasus ini bisa dilakukan dan negara bisa merembut kembali kekayaan negara sehingga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi kita lihat saja perkembangannya nanti bagaimana. Bersama saya, Belmondo Scorpio di #Belmondo.